Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini ya. Jika suatu garis itu tidak sejajar dengan sumbu koordinat ya, itu garis itu tidak sejajar dengan sumbu koordinat, maka garis tersebut itu akan berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y ya. Pengertiannya seperti itu, oke? Karena posisi garis dan sumbu koordinat itu terletak pada sebuah bidang datar yang sama. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini adalah koordinat kartesius ya, bidang koordinat kartesius, kemudian ini ada titik A, kita buat garis dari titik A itu ya, karena tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka dia pasti akan memotong sumbu X di sini, memotong sumbu Y di sini ya, kemudian garis yang lain juga seperti itu, sama, yang warna merah ini akan memotong sumbu X di sini dan sumbu Y di sini ya. Oke, kemudian ini juga ya, memotong sumbu X-nya di sini dan sumbu Y-nya di sini. Oke, ini adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu koordinat, maka garis itu akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Pengertiannya seperti itu, gampang dimengerti ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat contoh yang pertama ya, supaya lebih jelas lagi. Kita lihat ini. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik A, ini koordinatnya 3,0, dan titik B koordinatnya 5,3, kemudian gambarlah garis H ya, yang sejajar dengan garis G, dan melalui titik P minus 4, min 3, tentukan koordinat titik potong garis H dengan sumbu koordinat ya. Kita lihat penyelesaiannya. Ini kita gambar dahulu garis G yang melalui titik A 3,0 di sini ya. Oke, ini adalah titik A, kemudian titik B-nya 5,3 di sini berarti. Oke, ini adalah titik B, kemudian kita buat garis G-nya ya, seperti ini. Paham ya? Oke, kemudian gambarlah garis H yang sejajar dengan garis G melalui titik P min 4, min 3. Min 4, min 3 di sini ya. Itu adalah titik P, kemudian kita buat garis H yang sejajar dengan garis G ini kita buat seperti itu ya, oke. Maka tentukan titik potong garis H dengan sumbu koordinat. Kita tentukan titik potong ini, dari titik P ini kita buat garis, ini adalah garis H ya, oke. Kemudian sejajar dengan garis G, kemudian titik potong dengan sumbu X-nya itu di minus 2,0 seperti ini, kemudian koordinat titik potong garis H dengan sumbu Y itu adalah 0,3 menjadi seperti ini. Paham ya? Bisa dimengerti gampang ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya, supaya lebih jelas ya. Oke, kita lihat. Pada bidang koordinat, gambarlah dua buah garis yang tidak segaris ya. Oke, yaitu garis L1 dan L2 melalui titik P minus 4,2 ya. Oke, tentukan koordinat titik potong masing-masing garis tersebut dengan sumbu koordinat. Kita lihat penyelesaiannya, kita gambar terlebih dahulu ya. Ini titik P minus 4,2 itu di sini ya berarti. Oke, ini adalah titik P, kemudian kita buat garis L1 yang melalui titik P itu kemudian tidak sejajar dengan sumbu koordinat tetapi memotong sumbu koordinat. Ini adalah garis L1, maka koordinat titik potongnya itu di sini ya. Ini dengan sumbu X itu min 5,0 dan dengan sumbu Y itu 0,10 ya, kita tulis seperti itu ya, minus 5,0 ini dengan sumbu E, kemudian titik potong garis L1 dengan sumbu Y itu di 0,10 menjadi seperti ini. Kita buat garis yang lain ya, ini melalui titik P yang warna merah ini berarti memotong sumbu X di minus 3,0 ya. Oke, ini adalah garis L2, titik potong garis L1 dengan sumbu X itu di minus 3,0 dan titik potong garis L2 dengan sumbu Y itu adalah 0,6 di sini. Gampang ya, bisa dimengerti ya, nanti dicoba lagi. Kemudian ditambah garis L3, misalnya L4 nanti disebutkan juga
dengan cara yang sama. Paham ya? Bisa mengerti ya? Oke, lanjut. Kita lihat contoh yang ketiga ya, supaya lebih jelas. Oke, gambarlah garis G melalui titik A minus 3, min 3 dan titik B 5, min 3 dan garis H melalui titik C 3, min 2 dan titik D 1,2. Kemudian tentukan hubungannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat penyelesaiannya, kita gambar terlebih dahulu garis G-nya melalui titik. Ini A minus 3, min 3 ya. Berarti kan minus 3, min 3 di sini ya. Oke, ini adalah titik A, kemudian kita buat titik B-nya itu 5, min 3 ya. Oke, 5, min 3 di sini titik B. Kemudian kita buat garis G-nya ini ya. Oke, berarti garis G ini sejajar dengan sumbu X ya. Maka dia itu nanti hanya memotong sumbu Y ya. Hanya memotong sumbu Y atau ini tegak lurus dengan sumbu Y. Memotong sumbu Y di 0, min 3 berarti nanti ya. Oke. Pengertiannya seperti itu ya, oke. Kita tulis seperti ini, garis G itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y itu di 0, min 3 menjadi seperti ini. Gampang bisa dimengerti ini kan ya, oke. Kemudian kita gambar garis H melalui titik C 3, min 2. Oke, ini 3, min 2 di sini ini adalah titik C. Kemudian titik D-nya 1,2 ya. Di sini 1,2, oke. Kemudian kita buat garis H-nya ya, ini adalah garis H. Kemudian dia tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis H itu tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu X itu di ini 2,0 dan titik potong dengan sumbu Y itu di 0,4 menjadi seperti ini. Gampang bisa dimengerti ini pengertiannya, oke? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.